Saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita tentang buah roh. Hari ini adalah buah Roh Kudus, rasa yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Seorang teman mengirimkan sebuah cerita, konon katanya sebuah pesawat Garuda yang akan terbang dari Manado menuju ke Sangir, Talaut, pagi hari itu tertunda gara-gara seorang bapak yang bernama Pak Ungke, asal dari Sangir. Dia baru pertama kali naik pesawat dan dia beli tiket ekonomi, tapi dia duduk di tempat duduk bisnis. Seorang bapak yang bernama John, dia pemilik kursi di bisnis itu, dia berkata, "Maaf Pak, ini kursi saya." Lalu Pak Ungke bertanya, "Ngana sapa?" Bahasa Manado artinya, "Anda siapa?" Pak Alex menjawab, "Saya penumpang yang tempat duduk saya di sini Pak." Pak Ungke berkata, "Penumpang? Kita juga penumpang, kita sama-sama penumpang. Jangan atur-atur saya, kamu duduk di tempat lain saja." Pak John yang duduk di kursi bisnis itu, dia melapor kepada pramugari. Dan pramugari datang kepada Pak Ungke dan berkata, "Maaf Pak Ungke, Bapak mestinya duduk di belakang." Pak Ungke tanya lagi, "Ngana sapa?" Artinya Anda siapa? Lalu pramugari berkata, "Saya pramugari." "Oh, pramugari itu apa?" "Pramugari adalah yang melayani penumpang, Pak." Pak Ungke menjawab, "Oh, Anda pembantu, tak kira siapa. Sana, urus saja orang lain. Bila perlu cuci piring di belakang sana. Gak usah urus-urus saya sudah enak. Sadap duduk di sini, jangan diganggu-ganggu. Ngana mau apa?" Lalu pramugari juga kehilangan akal, lalu dia memanggil pilot. Gak lama kemudian pilot keluar dan berkata, "Pak Ungke, maaf, Pak Ungke harusnya duduk di belakang." Pak Ungke tanya lagi, "Ngana siapa?" Lalu pilot berkata, "Saya pilot." "Oh, pilot itu apa?" "Pilot itu adalah yang mengemudikan pesawat terbang ini." "Oh, Anda sopir toh, tak kira siapa. Pakai baju putih, pakai topi, rapi-rapi ternyata sopir saja." "Pokoknya kita gak mau pindah, jangan sampai nanti saya pukul Anda." Waduh, pilot juga kewalahan. Lalu masuklah seorang ibu, dia seorang Sangir juga namanya Bu Beren. Dia dengar ribut-ribut lalu dia tanya kepada Pak Pilot, "Pak Pilot ada apa?" Kemudian Pak Pilot berbisik kepada Bu Berens. Dan Bu Berens kemudian mendekati Pak Ungke dan dia berbisik di telinganya. Lalu Pak Ungke segera berdiri dan dia berkata, "Untung ada Ibu Berens, kalau tidak itu supir gila. Saya bisa gak sampai di Sangir." Lalu Pak Ungke pindah ke kursi belakang, kursi ekonomi. Pak Pilot merasa heran, kemudian dia bertanya kepada Bu Berens, "Bu, apa yang Ibu katakan kepada Pak Ungke?" Bu Berens bilang, "Oh, kita tanya Ungke mau ke mana?" Lalu Ungke bilang mau pulang Sangir. Lalu saya bilang, "Oh, Pak Ungke salah duduk. Tempat duduk ini tidak ke Sangir. Kalau Sangir duduknya ke belakang. Kalau Bapak Ungke duduk di sini cuma sampai di Tagulandang." Saudara, ini hanya humor atau sungguh-sungguh terjadi, saya tidak tahu. Seorang teman dari Manado mengirimkan untuk saya. Ya, yang pasti akhirnya pesawat Garuda itu dapat terbang dengan tenang, dapat terbang dengan aman, dan semua penumpang ada rasa damai. Saudaraku, menurut saudara, apakah ini contoh dari sebuah damai sejahtera? Jika saudara mengatakan, "Ya, inilah damai sejahtera," saudara, ini adalah pengertian damai sejahtera yang sangat dangkal. Cuma ada di permukaan saja. Alkitab menegaskan bahwa damai sejahtera yang sejati adalah produk dari Roh Kudus. Mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Demikian firman Tuhan. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera adalah buah Roh Kudus, rasa yang ketiga, produk dari Roh Kudus. Pemberian dari Roh Kudus yang ada di dalam kita ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apa tandanya damai sejahtera yang sejati itu? Yang pertama tandanya adalah bersatu dengan Yesus Kristus. Istilah damai sejahtera di sini dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah eirene. Ada orang yang kasih nama anaknya Airin, itu dari eirene atau Iren atau Rene. Dari eirene artinya damai sejahtera. Akar kata dari eirene adalah bersatu atau bergabung. Artinya ketika manusia yang berdosa, yang hidupnya takut, khawatir, gelisah, dan menghadapi berbagai macam gejolak, mau bersatu kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bergabung atau berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Maka manusia akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Tadi di ayat pembimbing kita membaca Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera yang sejati itu diberikan oleh Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus. Ketika kita beriman dan percaya, Roh Kudus akan memproduksi damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera bukan diberikan oleh dunia. Juga bukan dicari dengan usaha manusia, dengan kemampuan manusia, dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Memang secara umum dan normal semua manusia ingin mendapatkan damai sejahtera. Tapi secara fakta kenyataan tidak semua. Bahkan sebagian besar manusia tidak mendapatkan damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya. Sebab manusia telah berdosa, kata firman Tuhan. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan citra Allah. Tidak mungkin manusia dengan kepintarannya, kehebatannya, dengan kemampuannya. Tidak mungkin manusia dengan apapun yang dimilikinya bisa mencari dan menemukan damai sejahtera yang sejati. Ditambah dengan dunia ini dipenuhi dengan berbagai kekacauan, kerusuhan, iri hati, kebencian, kekerasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dunia kita semakin bengkok dan jahat dan sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu pencarian manusia terhadap damai sejahtera melalui berbagai macam usaha, melalui berbagai macam cara, melalui berbagai macam agama, dan lain-lain. Menuju kepada maut, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kesia-siaan. Puji Tuhan, di dalam pencarian manusia itu Yesus datang menawarkan damai sejahtera. Melalui Roh Kudus yang akan memproduksi damai sejahtera bagi orang-orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus, bersatu dan bergabung dengan Tuhan Yesus. Sebab damai sejahtera yang sejati bukan datang dari luar. Damai sejahtera yang sejati ditaruh oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Jadi sifatnya adalah internal, batiniah. Bukan sesuatu yang eksternal, bukan tergantung faktor dari luar. Misalnya, damai sejahtera itu tidak ada peperangan, aman-aman saja, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan, suasana tenang, tentram, tidak ada sakit penyakit, semua sehat-sehat, semua baik-baik, dan ada cukup makanan dan minuman. Semua itu baik, tapi itu bukan damai sejahtera yang sejati.
Dengan kata lain, bila ada damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus, perhatikan, walaupun di luar sana ada keributan, dunia semakin kacau, di luar sana ada kerusuhan, ada dalam suasana peperangan, ada bencana kelaparan, atau sakit penyakit, dan lain-lain kesusahan. Tapi di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, pikiran kita, di dalam hati kita yang paling dalam, tetap ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri menaruhnya di dalam kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita memproduksi damai itu. Semakin hari semakin progresif, semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 di bacaan bertanggapan kita tadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam Yesus ada jaminan yang pasti. Barang siapa yang sungguh-sungguh bersatu dan bergabung dengan Allah melalui Kristus, dia pasti mendapatkan damai sejahtera yang asli. Santo Agustinus pernah berkata dalam doanya, jiwaku tidak ada damai ya Tuhan, hingga aku berdamai dengan Engkau. Puji Tuhan, oleh kematian Yesus Kristus kita berdamai dengan Allah Bapa. Oleh kematian Yesus Kristus, kita yang tadinya musuh Allah, sekarang menjadi anak Allah dan sahabat Allah. Dan dia mencurahkan damai sejahtera sorgawi di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Secara internal, sifatnya kekal. Permisi tanya, adakah saudara telah mendapatkan damai sejahtera yang sejati di dalam batinmu? Di dalam jiwamu, di dalam hatimu? Sudahkah engkau mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, penebus dosamu? Sudahkah engkau mengundang Tuhan Yesus bertahta dan menguasai hatimu dan pikiranmu? Di dalam seluruh aspek hidupmu? Bila belum, percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, undang dia menjadi Tuhan yang menguasai seluruh aspek hidupmu. Bukan hanya percaya di mulut saja, bukan hanya percaya di pikiran, di otak saja, tetapi sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus Raja, Tuhan dari seluruh aspek hidupmu. Dia yang menguasai dan memimpin hidupmu melalui Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri saudara. Saudara sadar dan yakin bahwa engkau dibebaskan dari hukuman kekal. Ada jaminan pasti. Bila besok saudara meninggalkan dunia, saudara pasti akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Masuk ke surga yang mulia dan kekal selama-lamanya. Amin. Saya ingat waktu saya di Jakarta, saya pernah mendoakan seorang bapak yang sakit kanker stadium keempat. Ketika mengunjungi dia di rumah sakit, ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian sebelum doa saya bertanya, Pak, apakah di hatimu masih tersimpan dosa tertentu? Bapak itu dengan tersenyum dia berkata, tidak ada Pak. Oh ya, bagus. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa saya ketika saya percaya kepada dia. Puji Tuhan. Bagus, saya senang sekali mendengarnya. Lalu saya tanya, Pak, bagaimana kalau besok Bapak meninggal? Apakah Bapak siap? Lalu bapak itu masih tersenyum, dia berkata, siap Pak. Saya katakan bagus, kenapa? Sebab Tuhan Yesus telah berjanji, dia yang akan menjemput saya. Dia akan menyediakan tempat bagi saya di sorga. Puji Tuhan, hati saya senang. Sebab dia punya keyakinan yang teguh. Lalu saya tanya, apakah di dalam Bapak ada damai sejahtera? Lalu dia katakan, iya Pak, di dalam saya ada damai sejahtera. Sebab walaupun harus melewati lembah maut, bayang-bayang maut, saya tahu Tuhan Yesus adalah gembalaku. Aku tidak takut,
sebab dia akan menyertai aku. Puji Tuhan, dia menghafal Mazmur 23 dan dia mengutipnya. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Indah sekali. Sebelum berdoa meminta kesembuhan, Bapak itu telah siap kalau dipanggil. Jadi dua-duanya baik. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan dia harus meninggal, dia sudah siap. Dia punya damai sejahtera yang sejati yang dari sorga itu. Tapi kalau Tuhan mau menyembuhkan dia dengan mujizat, Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi tidak ada persoalan bagaimana hasil doa itu. Dijawab atau tidak dijawab. Untuk disembuhkan atau tidak disembuhkan. Dua-duanya baik, dia siap. Saudaraku, ini adalah salah satu contoh keyakinan iman yang teguh dalam Tuhan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Bergabung dengan Tuhan Yesus. Dia sudah berdamai dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Dan itu melahirkan damai sejahtera yang diproduksi oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Permisi tanya, sudahkah saudara mendapatkan damai sejahtera seperti ini? Bila belum, terimalah Tuhan Yesus hari ini juga, rendahkan hatimu. Minta dia mencurahkan damai sejahtera sorgawi itu di dalam hatimu, jiwamu dan pikiranmu. Maka dia akan mengirimkan Roh Kudus tinggal di dalammu dan memproduksi damai sejahtera yang asli, yang sejati itu. Sekarang lakukan juga, percaya kepada Tuhan Yesus. Bergabung dan bersatu dengan dia. Jangan tunda, sebab engkau tidak tahu hari besok. Jangan sampai saudara menyesal nanti. Amin. Yang kedua, tandanya damai sejahtera yang sejati adalah berani menghadapi kenyataan hidup. Damai sejahtera seringkali disalah mengerti oleh sebagian orang sebagai kelegaan emosi atau pelepasan emosi. Seperti yang dilakukan dan dirasakan oleh sebagian manusia di dunia ini. Bahkan sebagian besar. Misalnya kalau ada stres yang berat, ada hati yang susah, tidak tenang, ada perselisihan, ada ribut-ribut, hati atau emosi lagi labil, lagi marah, lagi galau jiwanya, lalu pergi ke tempat minum-minum di bar misalnya, tempat dansa-dansa, atau ke diskotik, atau ke karaoke, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, atau ada yang bahkan mencari wanita pelacur dan pelampiasan-pelampiasan lainnya. Sebaliknya ada juga sebagian orang yang mencari ketenangan lewat yoga misalnya, transcendental meditation atau TM. Ada yang mencoba menyatukan diri sendiri dengan alam semesta. Ada yang pergi ke laut, ada yang pergi ke sungai yang jernih, ada yang mendaki gunung, ada yang mendengarkan suara-suara burung, binatang, dan lain-lain. Katanya bersatu dengan alam memberikan ketenangan. Kemudian di dalam hatinya ada merasa sedikit plong, sedikit lega katanya. Perasaan tenang dan damai. Saudaraku, itu sebenarnya bukan damai. Itulah yang disebut dengan pelepasan emosi atau kelegaan emosi yang sifatnya sementara karena kompensasi yang sementara. Bahkan saudaraku, dalam agama-agama juga ada praktek pelepasan emosi. Misalnya hafal ayat-ayat atau hafal doa atau baca doa yang dihafal beribu-ribu kali. Ya, ada yang baca doa Bapa Kami atau menghafal doa Bapa Kami sampai ribuan kali hingga setengah sadar atau trance. Ya. Lalu ada yang berdoa sambil nangis-nangis atau nyanyi sampai nangis-nangis. Ada yang berteriak-teriak dengan musik yang keras. Ada yang lompat-lompat. Dan ada yang berbahasa roh yang aneh-aneh. Hanya 2-3 suku kata yang diulang-ulang sampai setengah sadar atau trance. Katanya buat perasaan rasa plong, rasa tenang, rasa lega, rasa damai sejahtera. Saudaraku, itu keliru. Itu bukan damai sejahtera yang sejati. Hati-hati, itu hanya pelepasan emosi. Dulu ketika saya masih melayani di Jakarta, saya ingat suatu kali ada seorang jemaat, dia datang
kepada gembala sidang kami. Dan dia katakan, Pak Pendeta, saya mau permisi, saya mau pindah gereja. Oh, kata Pak Pendeta, pindah kemana? Lalu dia sebutkan salah satu persekutuan karismatik yang cukup ekstrim. Oh, kenapa kamu harus pindah ke sana? Lalu jemaat itu berkata, Pak, di situ saya rasanya lebih mantap. Pendetanya itu lebih tahu masalah saya. Bahkan dia bisa meramal. Ya, katanya bernubuat, hidupnya si A, hidupnya si B, dan selalu tepat. Dan firman Tuhannya, puji-pujiannya begitu bersemangat. Ya, membuat saya rasa plong, rasa lega. Lalu Pak Pendeta kami berkata, ya gak apa-apa Pak, silakan kalau mau pindah ke sana. Tapi ingat kami semua mengasihi Bapak. Kalau Bapak di sana sudah merasa gak betah dan kurang senang, silakan kembali, ini rumahmu. Ini rumah rohanimu, kembali kalau sudah tidak seret di sana. Dan singkat cerita jemaat itu pun pindah. Tapi kemudian saudara gak sampai 3 bulan jemaat itu balik lagi. Dan dia menangis-nangis. Ngomong dengan Pak Pendeta, sungguh-sungguh keterlaluan, saya sekarang akan balik lagi ke sini. Oh, kenapa balik lagi? Pak, saya diramal. Katanya bernubuat, si pendeta bilang saya punya 2 istri, Pak, itu bohong. Saya sudah mengatakan tidak, itu salah. Tapi Pak Pendetanya di sana ngotot, katanya iya saya punya istri simpanan. Keterlaluan kan Pak? Padahal itu dusta Pak, saya tidak punya istri simpanan atau wanita simpanan. Itu fitnah Pak, gila betul. Saudaraku, ini adalah salah satu contoh dari orang yang memiliki damai sejahtera yang keliru. Hanya pelepasan emosi, rasa plong, rasa lega, rasa enak sedikit. Perasaannya itu adalah kelegaan emosi, bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 bagian akhir. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Oh saudaraku, dunia ini dengan segala permasalahannya bisa membuat kita gelisah, bisa membuat gentar. Tapi Yesus mengatakan, aku telah menaruh damai sejahtera di dalam kamu. Bandingkan Yohanes 16:33, tadi dikatakan dunia ini ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kesusahan dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, karena kita sudah bersatu dengan Kristus, karena kita sudah mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu, Kristus yang mengalahkan dunia pun akan menolong kita, memampukan kita mengalahkan dunia. Artinya kita berani menghadapi masalah apapun. Kita berani menghadapi kenyataan hidup, fakta hidup, dan segala persoalan hidup di dunia ini. Bukan melarikan diri, bukan mencari kompensasi kepada hal-hal yang sementara, bukan mengejar pelepasan emosi atau kelegaan emosi yang sifatnya sementara. Sebab itu saudaraku, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Berpegang kepada janji Kristus yang memberikan kemenangan sebab dia sudah mengalahkan dunia. Dia berjanji akan memberimu kelegaan yang sejati, bukan kelegaan emosi yang sementara. Dia berjanji memberimu damai sejahtera yang sejati di dalam Roh Kudus yang terus memproduksi damai sejahtera itu secara progresif, secara kualitatif, terus bertumbuh dan terus bertambah, semakin kuat dan semakin teguh. Sehingga saudara bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan semua persoalan hidup, mengalahkan semua gejolak dunia yang lika-liku, mengalahkan semua cobaan dan ujian dan segala penderitaan dan penganiayaan di muka bumi ini. Amin. Contohnya misalnya saudara, kita melihat tokoh Ayub di dalam Alkitab. Dia menghadapi cobaan iblis yang begitu hebat, hartanya habis semua, anak-anaknya meninggal semua, kita tahu. Ayub adalah tokoh yang paling menderita
setelah Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi kepada orang dunia, saya kira sebagian besar itu sudah gila. Bayangkan kalau anakmu mati semua. 10 orang. Hartamu habis semua. Dirampok, dibakar, ludes. Apakah tidak gila? Sebagian besar manusia akan gila atau mati bunuh diri. Tapi Ayub tidak gila. Ayub tidak bunuh diri. Dia tetap kuat, dia tetap teguh, dan dia tetap menyembah dan memuji dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Luar biasa. Kenapa demikian? Sebab hatinya ada damai sejahtera yang asli, yang sejati. Walaupun badai yang menerpa dia begitu hebat, begitu besar, dia tetap bertahan. Dia mengalahkan cobaan iblis. Dia mengalahkan cobaan dunia. Dia telah mengalami kemenangan. Perhatikan perkataannya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Luar biasa. Konklusi dari pasal pertama setelah dia kehilangan segala-galanya adalah menyembah dan memuji nama Tuhan. Kemudian di ayat 22 Tuhan menegaskan, meneguhkan iman dan damai sejahtera Ayub. Tuhan berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan, ini contoh dari sebuah damai sejahtera yang sejati di dalam hati dan jiwa Ayub. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak berdosa dengan perkataannya. Dia tidak berdosa dengan tingkah lakunya. Dia tidak berdosa secara vertikal kepada Tuhan. Dan dia tidak berdosa dan bersalah kepada manusia secara horizontal. Luar biasa. Saya baca sebuah cerita, artikel dari kisah nyata yang muncul pada tahun 1940. Berjudul, Itu Terjadi di Kereta Bawah Tanah Brooklyn. Ceritanya adalah demikian. Ada seorang pria yang bernama Marcel Sternberger. Dia tinggal di New York. Suatu hari dia mengunjungi salah satu temannya yang sakit. Dan dia pertama kali naik subway bawah tanah. Ketika dia masuk ke subway, wah penuh sesak. Mencari tempat begitu susah. Lalu dia lihat ada satu tempat duduk yang kosong. Dia ingin duduk di situ, tapi kemudian satu orang menggeser dan mendahului dia duduk di situ. Akhirnya Sternberger harus berdiri. Dan dia berdiri di samping seorang bapak yang membaca koran. Dia lihat korannya berbahasa Hungaria. Hatinya cukup kesal. Ini sudah naik subway bawah tanah, begitu banyak orang penuh sesak. Si bapak masih membaca koran, mengambil space yang banyak. Lalu Sternberger bertanya kepada bapak itu, Pak, apakah benar ini kamu harus baca koran di dalam subway? Kan ada begitu banyak orang sesak di sini. Kenapa bapak baca koran? Saya mencari istri saya. Oh, jadi bapak mencari seorang istri melalui koran, surat kabar. Oh bukan, saya mencari istri saya yang terhilang. Loh, istri bapak ada di mana? Ya justru itu aku tidak tahu. Sebab aku mencari dia, saya kehilangan dia. Saya sudah lama puluhan tahun mencari dia. Kemudian bapak itu bercerita, saya ini datang dari Debrecen di Hungaria. Saya waktu itu diharuskan oleh orang Rusia untuk menguburkan tentara-tentara Jerman yang mati selama Perang Dunia. Lalu ketika saya selesai, saya kembali ternyata istri saya telah hilang. Mereka semua wanita-wanita dipindahkan ke kamp konsentrasi. Dan kemudian tentara sekutu membawa mereka entah kemana. Saya harap istri saya masih hidup saat ini. Dan waktu itu dia dibawa sekutu dan pindah ke Amerika ini. Oh begitu, kata
Sternberger. Dan Sternberger mulai berpikir, wow, 2 minggu lalu saya pernah hadir di sebuah pesta. Saya ketemu seorang wanita dan dia katanya dari Debrecen juga, Hongaria. Dan katanya suaminya memang pernah diambil oleh tentara Rusia. Dan kemudian wanita itu cerita dia dibawa ke kamp konsentrasi di Auschwitz dan sekutu membawa dia dan perempuan-perempuan lain pindah ke Amerika. Dan waktu itu Sternberger sempat meminta nomor telepon wanita itu. Dan dia bertanya, ya, namamu siapa? Wanita itu bilang, Maria Paskin. Setelah berpikir itu, jangan-jangan. Lalu Sternberger menoleh kepada bapak itu dan dia berkata, siapa nama istrimu yang kamu cari itu? Dan bapak itu menjawab, Maria Paskin. Sternberger agak kaget. Lalu dia tanya, siapa nama bapak? Nama saya Bella Paskin. Lalu Sternberger mengatakan, saya ada kejutan untukmu. Mari kita turun di stasiun berikutnya. Dan di stasiun berikutnya mereka turun. Dan kemudian Sternberger pergi ke telepon umum. Dia biarkan bapak itu di luar dan jauh. Dan dia menelpon Maria Paskin. Setelah dia putar telepon, kemudian terdengar seorang wanita menjawab dari seberang sana. Dan Sternberger berkata, Maria, ini adalah Marcel Sternberger. Apakah Anda masih ingat saya? Lalu wanita itu menjawab, ya saya masih ingat. Lalu Sternberger bertanya, Maria, siapa nama suamimu? Lalu Maria berkata, Bella Paskin. Kemudian Sternberger berkata, Maria, hari ini kamu akan menyaksikan mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidupmu. Tunggu sebentar ya. Kemudian Sternberger memanggil Bella Paskin. Bapak itu yang menunggu di luar sana dan dia serahkan telepon itu. Bella Paskin mulai berbicara dan ketika dia mendengar suara istrinya, dia kaget luar biasa. Dia menangis terisak-isak karena begitu senang, begitu lega. Dan dia terus berkata, Maria, Maria, Maria. Aku tidak percaya itu adalah kamu. Puji Tuhan kamu masih hidup. Saudaraku, ini adalah sebuah kesaksian yang indah, bukan? Artikel itu menutup dengan berkata, orang-orang yang skeptik, yang ragu terhadap Tuhan akan berkata peristiwa itu hanyalah kebetulan saja. Namun saudaraku, apakah kebetulan Sternberger tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi temannya yang sakit? Apakah sebuah kebetulan Sternberger memutuskan untuk naik subway bawah tanah yang pertama kali dia pakai waktu itu? Apakah kebetulan Sternberger tidak mendapat duduk di dalam subway itu sehingga dia harus berdiri? Apakah kebetulan Sternberger berdiri di samping Bapak Bella Paskin yang sedang membaca koran dan mencari istrinya? Apakah kebetulan Sternberger pernah bertemu dengan Maria Paskin 2 minggu yang lalu di pesta? Apakah kebetulan bahwa Sternberger meminta nomor teleponnya Maria? Saudaraku, kalau ada begitu banyak kebetulan, itu harusnya betul, bukan? Bagi orang percaya, ini adalah sebuah bukti Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja menyatakan mujizatnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertahan menghadapi kenyataan hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi penderitaan hidup, yang berani menerima fakta, yang berani menerima kenyataan dan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Ketika saudara berani menerima kenyataan hidup dan menghadapi semua kenyataan hidup bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan menyaksikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang melampaui pikiranmu,
yang melampaui hatimu dan pengalamanmu, dan melampaui apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Damai sejahtera yang di dalam hati saudara akan menguatkan saudara dan memberi saudara kemenangan sebab Kristus sudah mengalahkan maut. Permisi tanya saudaraku, bagaimana dengan hidup saudara? Saya tidak tahu jelas bagaimana hidup saudara selama ini atau sekarang ini. Mungkin saudara lagi stres berat. Mungkin lagi banyak persoalan, lagi sedih, lagi susah, lagi galau. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai di dalam hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Dan mungkin saudara berpikiran mau melarikan diri terhadap kompensasi-kompensasi yang sifatnya sementara. Melarikan diri kepada pelepasan emosi atau kelegaan emosi yang sementara. Mencari kompensasi yang sifatnya duniawi. Jangan saudara, jangan lakukan itu kalau ada dalam rencanamu. Batalkan semua itu. Berbalik kepada Tuhan Yesus. Berbalik kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memproduksi damai sejahtera itu. Tuhan Yesus yang akan menolong saudara mengalahkan dunia. Datang kepada Tuhan Yesus dan saudara pasti akan diberi kekuatan. Dan kedamaian itu, kedamaian yang internal itu untuk bertahan dalam setiap persoalan. Untuk berjuang dalam setiap persoalan di dunia ini. Sampai saudara mengalami kemenangan. Amin. Yang ketiga, tanda dari damai sejahtera yang sejati adalah hidup berdamai dengan sesama. Saudaraku, konteks dari jemaat di Galatia waktu itu adalah adanya perselisihan, adanya pertengkaran. Sehingga Rasul Paulus menasihati mereka di pasal 5 misalnya ayat 13 sampai 15. Paulus berkata, hei hati-hati, jangan kamu selisih sampai saling menggigit dan saling menelan. Kenapa? Persoalannya mereka ada beda pendapat. Dalam hal sunat atau tidak harus sunat. Dalam hal setelah percaya Tuhan Yesus harus taat hukum Taurat atau tidak taat hukum Taurat. Maka Rasul Paulus menjelaskan selanjutnya kontras antara mereka yang hidup dalam kedagingan. Itu ayat 19 sampai 21. Dan mereka yang hidup dengan berbuah Roh Kudus. Ayat 22 dan 23. Jadi itu bedanya Kristen asli dan Kristen palsu. Yang asli melahirkan, memproduksi buah roh. Dan yang tidak asli tidak ada buah roh. Justru mereka mempraktekkan keinginan daging yang membuahkan kejahatan. Saudaraku, khususnya buah roh rasa ketiga ini. Ada damai sejahtera yang membuat orang-orang yang sudah percaya itu rindu dan ingin hidup berdamai dengan orang lain. Dengan kata lain, damai yang sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus seharusnya menghasilkan kerinduan untuk hidup berdamai dengan sesama manusia lainnya. Saya membaca sebuah cerita tentang fabel, yaitu cerita tentang binatang. Ya, diceritakan suatu kali di musim dingin yang sangat-sangat dingin. Banyak sekali binatang yang mati kedinginan, mati beku karena sangat-sangat dingin. Nah, ada sekelompok landak, binatang landak saudara tahu yang punya duri-duri yang tajam itu. Mereka sadar akan situasi itu. Lalu mereka memutuskan untuk hidup lebih dekat, berkumpul lebih dekat dengan sesama landak. Untuk mendapatkan panas tubuh dari sesamanya. Tapi saudara faktanya ketika mereka bersama-sama hidup lebih dekat, justru duri-duri landak itu saling menyakiti satu dengan lainnya. Wah, karena tidak tahan disakiti, kemudian mereka memutuskan untuk, ya sekarang pisah deh. Gak usah deket-deket deh, jaga jarak. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan satu dengan yang lain, menjaga jarak, justru mereka sangat-sangat dingin dan berbahaya.
Bisa mati kedinginan, jadi tinggal dua pilihan. Hidup lebih dekat dengan sesama landak tapi disakiti, atau hidup sendiri-sendiri menjauh dari sesama landak tapi bisa mati kedinginan. Mana yang dipilih? Akhirnya mereka sadar, mereka pilih dekat-dekat lagi. Ingin merangkul satu dengan yang lain, walaupun duri-duri itu saling menyakiti. Tapi adalah lebih baik ada sakit sedikit, tapi mereka bisa survive. Mereka bisa tetap hidup di musim dingin yang sangat-sangat dingin. Nah saudaraku, ilustrasi ini, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan yang indah dan manis dengan sesama itu seringkali ada hal-hal yang menyakitkan. Karena ketidaksempurnaan orang lain. Karena kelemahan orang lain juga kelemahan diri sendiri. Tetapi relasi yang terbaik adalah ketika masing-masing pribadi bisa saling menerima satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menerima ketidaksempurnaan masing-masing. Dan bisa menghargai kelebihan dari masing-masing pribadi. Kelebihan dari kualitas masing-masing pribadi. Saudaraku, mari kita belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Walaupun ada kekurangannya, termasuk ada orang yang suka menjengkelkan, ada orang yang suka menyakitkan, ada orang yang aneh tapi nyata, ada orang dengan berbagai model lainnya. Sebagaimana Tuhan sudah menerima mereka, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi mereka, sebagaimana Tuhan pun memberikan mereka damai sejahtera, kita harus belajar berdamai dengan sesama kita. Siapa saja. Antara suami dan istri, antara anggota keluarga, antara teman-teman kerja, antara teman-teman di gereja, di kantor, di mana-mana pergaulan kita, di sekitar kita. Belajar untuk berdamai dengan orang lain. Belajar mengerti orang lain sebelum minta dimengerti. Belajar mengasihi orang lain sebelum minta dikasihi. Belajar menghormati orang lain sebelum minta dihormati. Belajar menyapa orang lain sebelum minta disapa terlebih dahulu. Belajar mengampuni kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Belajar berdamai dengan orang lain sebab kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan melalui Roh Kudus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab melalui firman-Mu kami belajar damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau sendiri yang memberikan damai itu dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami secara internal, di dalam batin kami. Melalui karya Roh Kudus yang memproduksi buah roh, rasa yang ketiga ini. Curahkanlah sekali lagi damai sejahtera yang sejati itu. Kepada setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.